Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Raki Putranto dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Eka Winata, Muhammad Yuki Hidayat, Muhammad Azril Baihak, dan saya sendiri Ryan Raki Putranto. Di sini saya akan menjelaskan tentang Taman Sari. Taman Sari Jogja dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I, yakni pada tahun 1758. Taman ini dibangun di atas puing-puing Pesanggerahan Garjitawati atau bekas keraton lama. Taman Sari Jogja dibangun di atas lahan seluas 10 hektar lebih dengan memiliki 57 bangunan indah dan kokoh. Bangunan-bangunan tersebut meliputi 1. Kolam pemandian, 2. Danau buatan berserta pulaunya, 3. Lorong bawah tanah, 4. Kanal air, 5. Jembatan gantung, serta beberapa bangunan lainnya. Pembangunan Taman Sari Jogja ini dimulai setelah proses pendatangan perjanjian Givanti pada tahun 1755, di mana sebelumnya telah terjadi perpecahan di dalam keraton sendiri yang mengakibatkan terbelahnya Mataram menjadi 2 bagian, yakni Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Taman Sari ini dimaksudkan sebagai tempat untuk mententeramkan hati, tempat untuk beristirahat, serta tempat untuk rekreasi Sultan beserta keluarga. Selain itu, Taman Sari Jogja ini berfungsi sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi musuh-musuh. Arsitek bangunan Taman Sari Jogja dipimpin oleh seseorang berkebangsaan Portugis yang dikenal dengan nama Demang Tegis, sehingga bangunan dari Taman Sari Jogja dominan bergaya Portugis. Meski tak terlepas dari simbol-simbol Jawa, pembangunan Taman Sari Jogja pada awalnya dipimpin oleh Tumenggung Mangundipuro. Namun di tengah proses pembangunan beliau mengundurkan diri dan kemudian diganti oleh Pangeran Notokusumo. Konon katanya biaya pembangunan Taman Sari Jogja seluruhnya ditanggung oleh Tumenggung Prawiro Sentiko yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Madiun. Sebagai imbalan atas apa yang dilakukan oleh Tumenggung Prawiro Sentiko, penduduk Madiun dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Lokasi dan alamat Taman Sari Jogja. Alamat dari Taman Sari Jogja terletak di Jalan Tamanan, Petehan Keraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya berada sekitar 300 meter sebelah barat Keraton Yogyakarta. Rute menuju Taman Sari Jogja. Rute menuju Taman Sari Jogja jika dari arah keraton hanya sekitar 15 menit saja. Selain itu, untuk menuju ke sana banyak akses kendaraan umum yang dapat kamu gunakan. Untuk kamu yang menggunakan kendaraan pribadi, rute yang dapat diambil jika dari pusat alun-alun selatan tinggal melaju ke arah barat melewati jalan Patehan Lor. Kemudian kamu akan langsung menemukan jalan Tamanan, lalu masuk hingga menemui gerbang dari Taman Sari Yogyakarta. Jam buka Taman Sari Jogja. Jam operasional Taman Sari Jogja dibuka setiap hari, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang waktu setempat. Tiket masuk Taman Sari Jogja cukup membayar biaya sebesar Rp13.000 saja per orangnya, dan itu sudah termasuk biaya untuk tur guide-nya. Fasilitas Taman Sari Jogja. Taman Sari Jogja sudah menjadi kawasan cagar budaya yang menjadi tujuan para wisatawan untuk melakukan wisata sejarah. Oleh karena itu, di sekitar Taman Sari Jogja sudah disertai beberapa fasilitas pendukung seperti area parkiran cukup luas, toilet, pemandu atau tour guide, toko-toko souvenir, warung makanan dan minuman. Daya tarik Taman Sari Jogja. Jika kamu hendak mengunjungi Taman Sari Jogja, sebaiknya siapkan fisik seprima mungkin karena kamu akan menyusuri setiap bangunan yang ada. Meski terlihat melelahkan, namun daya tarik yang dimiliki Taman Sari Jogja menghempaskan semua kelelahan yang ada. Daya tarik yang memiliki Taman Sari Jogja yaitu 1. Kolam Taman Sari. Daya tarik yang pertama kita bahas ialah mengenai kolam pemandian yang ada di Taman Sari Jogja, di mana terdapat 3 buah kolam dengan nama dan fungsi yang berbeda-beda. Nama dan fungsi dari kolam-kolam tersebut ialah 1. Umbul pamucar untuk para seli raja, 2. Umbul kawitan untuk putra-putri raja, 3. Umbul penguras kolam untuk raja. 2 buah kolam yakni umbul pamucar dan umbul kawitan letaknya dekat dengan pintu gerbang. Menurut cerita yang disampaikan oleh guide, seli-seli raja yang sedang berada di kolam akan diamati oleh raja dari sebuah menara yang letaknya berada dekat dengan umbul pamucar. Kemudian raja akan melemparkan bunga kantil ke arah umbul pamucar.
Barang siapa yang terkena bunga kantil tersebut akan ikut ke umbul penguras bersama raja. Kolam-kolam tersebut dihiasi dengan ornamen air mancur dengan bentuk seperti kepala naga dengan hiasan pot di sekelilingnya. Selain itu, di setiap penjuru kolam terdapat tempat untuk menyalakan dupa atau wangian yang akan dinyalakan ketika raja, para selir, dan putra-putri raja sedang mandi. 2. Bangunan-bangunan yang menawan. Taman Sari Jogja dihiasi dengan berbagai bangunan atau gapura yang terlihat sangat kokoh, serta memiliki simbol tertentu. Gapura atau bangunan-bangunan tersebut diantaranya gapura panggung, gapura agung, gedung kenongo, terowongan atau lorong bawah tanah, dan lain-lain. Meski sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu dan sudah mengalami beberapa kali renovasi, bangunan-bangunan yang ada di Taman Sari Jogja masih terlihat sangat kokoh. Hanya di beberapa bagian dindingnya saja yang tampak sudah mulai menghitam. Ketika berada di Taman Sari Jogja, banyak pengunjung yang mengabadikan diri bersama dengan beberapa bangunan yang ada. 3. Sumur Gumuling. Lokasi selanjutnya bernama Sumur Gumuling yang menjadi lokasi favorit pengunjung untuk berfoto. Sumur Gumuling bukanlah sebuah sumur biasa, melainkan sebuah masjid bawah tanah. Selain berfungsi sebagai masjid, Sumur Gumuling juga berfungsi sebagai bunker perlindungan bagi sultan dan keluarga jika mengalami serangan yang membahayakan. Masjid bawah tanah ini berbentuk 2 tingkat melingkar hingga 360 derajat dengan bagian tengahnya berlubang. Selain itu, di masjid ini terdapat sumur yang dikelilingi oleh 5 buah tangga yang melambangkan jumlah rukun Islam. Lokasi ini merupakan tempat favorit pengunjung untuk berfoto, bahkan pernah digunakan untuk spot foto pre-wedding. Hanya sayangnya saat pandemi seperti sekarang ini, Sumur Gumuling ditutup untuk pengunjung. Sekian penjelasan dari kelompok 7 tentang Taman Sari Yogyakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.